Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Abis. Masih seputar motor. Hari ini kita akan menjelaskan alasan kenapa motor tidak boleh rantainya terlalu kencang ya. Tidak boleh kencang seperti ini. Dia harus longgar seperti ini. Dan lebih bagus ada spelling ataupun jarak saat roda berputar ataupun menarik beban. Nah, ini seperti ini. Nanti kita akan bahas kekurangan dan keuntungan rantai motor disetting dengan kencang. Dalam buku manualnya sudah direkomendasikan, sudah ada di dalam buku petunjuk bahwa penggunaan rantai harus ideal ya. Idealnya masih ya, ini jarak bebas ayunannya ini kira-kira 5 sentian ya, 5 sampai 7 sentian ya. Lebih daripada itu dia dikatakan kendor, dan saat rantai kendor juga ini sangat berbahaya juga ya. Oleh karena kita perlu menyeting terus ya, memperhatikan terus kekencengan daripada rantai motor kita ini ya. Nih seperti ini. Keuntungan rantai motor disetting dengan kencang ya adalah saat akselerasi, saat tarikan pertama ini sangat respon ya, sangat responsif, terlebih jika shocknya menggunakan shock yang keras, maka dia tidak akan mengayun ya, karena semakin banyak ayunan maka dia akan semakin banyak membutuhkan kembang kempis daripada rantainya. Tapi ketika ini disetting keras, maka dia tidak akan mengayun lagi dan tidak membutuhkan rantai untuk mengembang lebih banyak seperti itu. Maka rider-rider rata-rata yang menggunakan settingan yang kencang ya, dengan syarat ya, dengan syarat shocknya ini, shock breakernya ini atau pernya ini keras ya, jadi tidak terlalu mengayun begitu. Yang kedua, keuntungan daripada rantai motor disetting dengan kencang adalah menghilangkan bunyi gesekan ya, menghilangkan bunyi gesekan antara gear dengan rantai ya. Ini kalau di setting dengan kendor, maka ketika rantai masuk ke gear ke belakang ataupun di depan, maka dia akan berpotensi untuk bunyi ya, krek 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 seperti itu. Oke, mungkin itu hanya beberapa ya. Itu hanya beberapa keunggulan ataupun keuntungan daripada rantai motor disetting dengan lebih keras atau lebih kencang seperti itu. Nah, sekarang kekurangannya ya. Ini di dalam sini poros daripada batang ini, porosnya berada di sini. Sementara gear motor berada porosnya di depan, artinya ada perbedaan poros yang berjalan ketika motor ini mengayun ya. Ini kekurangannya dijelaskan seperti ini. Kita contohkan, ini panjang rantai itu semisalnya 58 cm. Karena ada perbedaan poros dari gear 1 ataupun dari gear depan dengan poros dari as daripada batang shock breakernya nih di atas, maka ketika dia mendapatkan beban, ketika motor disetting dengan settingan rantai yang kencang, maka dia ketika mengayun dia akan kekurangan ya, akan kekurangan panjang rantai. Karena normalnya ya teman-teman, ketika motor itu mengayun seperti ini ketika ada beban, maka dia akan naik, dan rantai yang dibutuhkan adalah 58,02 cm. Ini perumpamaan ya, karena ada perbedaan tergantung dari jauh dari perbedaan antara sumbu poros gear depan dengan batang daripada, saya nggak tahu istilahnya ya, mungkin teman-teman tahu ya. Jadi batang yang ini untuk menghubungkan antara gear, antara rantai dan roda belakang, porosnya berbeda. Maka ketika dia mendapatkan beban, maka dia akan naik ya. Setelah dia ditambah beban lagi dan lebih naik lagi, maka dia akan kendor lagi. Jadi posisinya itu kendor, lalu di tengah-tengah dengan beban dia akan mengencang, lalu jika dikasih beban lagi ataupun
berada dalam jalan bergelombang, maka dia akan kendor lagi. Nah, ketika disetting dari awal sudah kencang, maka dia tidak akan bisa untuk mengencang lebih kuat karena sini udah kencang. Jadi harusnya kan kendor ya, kencang lalu kendor lagi. Karena di sini sudah settingannya kencang, jadi kencang, lebih kencang dan kencang lagi. Jadi ayunannya dia akan terganggu. Maka kekurangannya ketika kita setting rantai di settingan kencang, maka yang pertama di sini akan bearing ataupun klaher yang menyangga dari as daripada gear yang depan di dalam sini ya, dalam blok mesinnya ini tidak akan cepat aus. Yang kedua, mata lantai lubangnya ya, dia akan terkikis haus dan terkikis habis oleh selongsong ataupun dari as dari mata rantainya. Normalnya seperti ini ya, lihat bulatan ini, dia bulat. Akan tetapi ketika dia kencang, maka dia akan lonjong seperti ini nih. Ya, nanti kita akan lihat di lapangannya ya, di rantai yang sudah biasa disetting dengan rantai yang kencang. Dan yang terakhir ya, yang ketiga kelemahannya, rantai dia akan cepat putus. Dan di sini selongsongnya sudah membulat, bulatannya sudah lonjong seperti itu, maka dia akan berpotensi as daripada selongsongnya akan masuk, akan los ke dalam. Ketika keinjek sama gear yang belakang maka ataupun yang depan, maka dia akan berpotensi untuk ngelos dan putus seperti itu ya. Ini saya punya contoh satu nih ya, kelihatan nggak ya? Nih contoh nih, kalau diperhatikan nih, lihat ya, sudah ada perbedaan ya antara selongsong ya, ini terkikis sama as daripada rantainya ya. Nih tuh terlihat ya, tuh ini contohnya, saya punya contohnya nih ya. Nih rantai yang sering kena sabun ya, atau kena sabun saat mencuci ataupun sengaja dicuci menggunakan sabun atau menggunakan bensin biar kinclong seperti itu ya. Maka nih lihat, dia akan kalah ya, lihat ini nih, dia akan kalah, bulatannya nggak sama. Oke, seperti itu, jelas ya. Ketika selongsongnya ini kering ya, kering dan tidak ada pelumas, lalu disetting dengan rantai yang kencang, maka dia akan terjadi seperti ini nih ya, terlihat ya tuh. Jadi bulatannya lonjong, ini normalnya bulatannya bulat ya seperti biasa ya. Dan kalau diperhatikan di sini sudah ada yang kalah ya, tuh sudah ada yang kalah. Oke, tarik ya teman-teman nih, dia akan bergesekan ya, dia akan bergesekan antara as rantainya dengan selongsong rantainya yang seperti yang sudah ditunjukkan seperti itu ya. Ya nih, ini yang menggesek sehingga bulatannya ini enggak sempurna lagi ya, agak lonjong. Ini yang menggesek ya teman-teman, ini ya, ini yang menggesek. Ini saat kekurangan oli ataupun terlalu kencang rantainya, settingannya, maka dia akan bergesek seperti itu. Ini dia akan narik tuh seperti itu, lihat nggak, ada jeda ya, speleng ya, terlalu jauh ini ya. Ini hampir 1 mili ini ya, hampir 1 mili. Jika satu mata rantai speleng ataupun spelengnya lebih daripada yang dianjurkan ya, satu mata rantai, kalikan saja di sini ada banyak rantai ya, maka dia akan terlihat longgar seperti itu, seperti yang sudah ditandai tadi ini ya. Tuh, bergesekan ini diakibatkan karena sudah kering, sering kering di dalamnya, dan juga sering disetting rantainya di settingan kencang seperti itu. Ketika kita pergunakan terus-menerus dengan settingan kencang, maka di sini akan cepat aus ya. Karena di sini cepat aus dan terjadi kerenggangan di antara mata-mata rantai, maka biasanya di sini ya akan terjadi kekosongan. Ini tandanya ya. Tandanya di sini ketika kita tarik ya, dia akan semakin jauh keluar daripada gearnya. Ini ya, akan terlihat nih ya. Nih seperti ini. Walaupun
di sininya pas, dia ketika ditarik ya dia akan lebih mundur ya, bahkan terlihat ada sela-sela jeda di antara rantai dan gear. Yang selanjutnya ya, ini selain di setting kencang ya, jangan coba-coba untuk mencuci rantai ini ya. Mencuci rantai ini menggunakan sunlight ataupun sabun colek ya, seperti itu. Jangan sampai ya, karena rantai itu di sini ya, ini harus dilumasi ya, baik menggunakan grease ataupun gemuk ataupun menggunakan oli ya. Jangan sampai teman-teman karena sini sudah hitam lalu biar kinclong lagi, teman-teman cuci sikat pakai sikat gigi ataupun sikat cuci motor ya, menggunakan sabun colek ataupun menggunakan sunlight seperti sabun cuci piring ataupun sabun pencuci motor ya, seperti itu, atau menggunakan bensin disikat seperti itu ya. Itu sangat dilarang ya teman-teman. Hati-hati jangan sampai ini terkena bilasan ataupun terkena sabun secara langsung ya. Akan tapi ketika mencuci motor terkena semprotan sedikit itu tidak masalah ya, karena tidak masuk ke ruang-ruang ataupun sela-sela di antara mata rantainya. Ketika kita cuci bersih sampai kinclong, bahkan sampai masuk ke dalam selongsong dan juga mata rantainya, ini berbahaya ya. Dia akan menyebabkan karat, lama-kelamaan akan aus dan dia akan cepat terbuka ya, lubang di antara selongsongnya ini. Dan ketika terbuka itulah yang menyebabkan rantai putus di tengah jalan dengan tiba-tiba ya. Kita lihat isinya ya, kita lihat dalamnya ya. Ya, motor yang porosnya sama gear dan as daripada tempat dudukannya ini, yang sama dengan poros ini adalah motor matic ya. Motor matic kalau kita perhatikan ya, di antara blok CVT-nya porosnya sama mengikuti dengan mesin begitu ya. Jadi mesin dengan poros ini akan sama ikut bergerak seperti itu. Itu untuk motor dengan tipe matic ya. Tapi kalau untuk motor bebek seperti ini ataupun motor-motor gede ya, motor lebih daripada ini, maka dia porosnya berbeda begitu. Kita akan coba lihat, kita akan buka ya. Nih. Buka. Nih, lihat. Oke. Ini perbedaan poros inilah yang akan menyebabkan kembang kempisnya daripada rantai ini. Ini kan kalau dilihat ya, tidak lurus ya. Diameternya tidak sama ya, jari-jarinya. Oke. Ketika dia mengayun ataupun mendapatkan beban, maka dia membutuhkan panjang lebih banyak seperti itu. Ini ya, seperti itu. Ini ketika ini longgar ya, ini berarti awalnya pernah kencang lalu jalannya bergelombang, akhirnya dia mengikis habis mata rantai ya, selongsongnya. Oke, demikian videonya. Video singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk channelnya. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.